Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du. Yang kami muliakan para asatidzah, para alim ulama, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jannah beserta para tamu undangan, wabil khusus sahibul wasilah Al-Mukarram Bapak Haji Wahyu Ahmad Prayogo beserta Ustadz Ubaidullah Murjani Yatim SPD MPD beserta Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada kesempatan pagi ini di hari yang merupakan sayyidul ayyam, yakni hari Jumat. Allah kumpulkan kita semua di tempat ini. Tidaklah Allah kumpulkan kita di tempat ini, melainkan Allah berkehendak menjadikan kita termasuk orang-orang yang baik. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kumpulnya kita di sini adalah aplikasi pengamalan daripada ayat 58 surah Yunus. Apa kata Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, bifadlillah, dengan sebab anugerah Allah. Kata Imam Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ad-Durrul Manthur, bahwa yang dimaksud dengan fadlullah di ayat 58 ini adalah ilmu Allah. Kita hari ini dianugerahi ilmu oleh Allah. Maka apa kata Allah? Katakanlah dengan sebab anugerah Allah berupa ilmu, wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya. Apa rahmat Allah diantaranya? Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Wa ma, dan tidaklah arsalnaka, kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, illa, melainkan rahmatan, halnya menjadi rahmat, lil alamin, bagi alam semesta. Maka sebab anugerah Allah berupa ilmu dan rahmat Allah berupa diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fabidzalika, maka dengan sebab itu, falyafrahu, maka bergembiralah kamu sekalian. Maka pagi ini kita kumpul bersama memperingati Maulid Nabi. Ini adalah bagian dari ekspresi syukur, bahagia, gembira kita dengan dilahirkan dan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi dibahas tentang kelahiran beliau, dibahas sejarah-sejarah beliau,
Termasuk juga ayat yang sering dibaca adalah ayat tentang pentingnya meneladani akhlak baginda Rasulullah Muhammad. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bi muradi. Ini agak cepat karena dekat-dekat dengan waktu syuruk. Biar kita ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Karena meskipun saya mengaji panjang-panjang, ceramah cukup lama, saya yakin tidak pernah ada yang menghafalkan ceramah orang. Tapi yang paling penting kita ini dapat barokah dari kegiatan ini, menjadi asbab turunnya rahmat untuk kita semua. Amin Allahumma. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad sungguh kana telah ada lakum untuk kalian, spesial buat kita umatnya Rasulullah Muhammad. Fi Rasulullah tuh pada pribadi utusan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan, dulu tulisannya tauladan, betul-betul. Beda kalau anak zaman milenial tulisannya teladan, ibu ya. Kalau kita kolonial, bukan milenial. Kalau kita zamannya menteri-menteri pendidikan terdahulu tahun 90 awal atau 80-an, tahun 70-an, tulisannya bukan teladan tapi tauladan. Dan kata tauladan ini bisa jadi diserap, diambil dari bahasa Arab, dari kata asalnya walad, artinya anak. Maka tauladan adalah konsep mencontohnya anak dari orang tua. Maka pendidikan sosial ada namanya social learning, teori belajar sosial, bahwa kita umumnya mencontoh orang-orang terdekat kita, termasuk yang dekat secara iman adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontoh? Akhlaknya. Saya ingin menyampaikan satu hadis saja, nggak usah panjang-panjang. Hadis pokok ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi jilid ke-8 halaman 15 atau nomornya sekitar 1927. Riwayat daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Siapa Pak? Abu Hurairah. Nama asli sudah masuk Islam, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Jawab. Abdurrahman bin Sakhr. Qala, Abu Hurairah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya tentang aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata. Rasul pernah ditanya tentang perkara apa yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ini karena memang nama masjidnya Nurul Jannah, cahaya surga. Moga-moga kita semua masuk surganya Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Jangankan ibu bapak yang senang dan sering masuk ke masjid berjamaah di awal waktu, yang tidak pernah sholat, kalau dia KTP-nya Islam, ditanya oleh kita, ingin surga atau neraka kira-kira? Surga atau neraka? Apalagi bapak ibu, saudara sekalian, insya Allah salih-salihah. Karena kalau di luar bu, ketahuan bu, biasanya kalau di luar, apalagi di luar sana, pakai kudungan, pakai jilbab itu ketika pengajian saja. Kalau di sini ketahuan yang nggak pernah, di mana jilbab kerudungannya miring-miring. Nggak usah dibenarkan Pak Bu, ketahuan yang nggak pernah. Nah, lihat, Rasul ditanya an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata, tentang sesuatu perkara yang banyak menyebabkan seseorang masuk surganya Allah Ta'ala.
Kira-kira ingin tahu atau enggak apa yang masuk surga sebab apa? Mau tidak? Faqala, maka jawab Nabi apa? Dua. Dalam hadis ini disebutkan dua. Yang pertama taqwallah, takwa kepada Allah. Yang kedua wa husnul khuluq, yakni bagusnya akhlak, yakni akhlakul karimah. Dua Pak yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlakul karimah. Takwa Allah jelas di ayat 21 surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Ayat puasa Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Takwa semuanya. Bahkan bagi orang-orang yang bertakwa dipersiapkan apa? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa mafaza, ada keberuntungan. Maka beres puasa, ujung dari takwa, seringkali kita berdoa satu sama lain selain taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Faza. Sukses menggapai surganya Allah Ta'ala. Takwa Allah, takwa kepada Allah, banyak rinciannya. Mana contohnya? Di ayat kedua surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Siapa saja si orang bertakwa? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Di ayat 3, ayat 4 dirincikan oleh Allah. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Termasuk percaya adanya surga, percaya adanya neraka, yang masih termasuk hal gaib. Awas, gaib itu bukan tidak ada, kita saja belum nampak. Kemudian apalagi? Wa yuqimunas sholata, senantiasa mendirikan sholat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, subuh saja dijaga, apalagi sholat yang 5 waktu lainnya, 4 waktu lainnya. Sebab kalau di mana-mana beda Pak. Salat subuh kesiangan. Ada di sini? Nggak ada, orang yang hadir. Salat zuhur kerepotan, tanggung masih di pasar. Salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapean, salat isya. Nggak bayar. Saya kira hanya di Jakarta saja, ternyata sampai sini juga itu lagu. Awas, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa mimma razaqnahum yunfikun, termasuk takwa Allah adalah senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Apa yang kita miliki ini hakikatnya adalah titipan dari Allah. Bahkan zakat saja, ini ada Pak Ketua Basnas Kabupaten Sintang, Bu, kita zakat fitrah itu paling berapa liter? Pak Ketua, berapa liter atau kilogram rata-rata kalau di sini? 2,5 kilogram. Atau kalau diliterkan berapa? 3,2 atau katakanlah 3,5 liter. Sekarang kalau kita satu hari 3 kali makan, berapa liter kira-kira? Katakanlah paling banyaknya satu hari 1 liter dikali 365 hari 1 tahun, berarti 365 liter. Yang kita keluarkan katakanlah 3,6 liter. Berapa persen? Besar atau kecil? Belum lagi ada zakat mal, bukan zakat mal, zakat mal. Berapa persen Haji? 2,5%. Ibu bapak sekalian, dari total kepemilikan kita, harta 100% yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita keluarkan untuk zakat mal, berapa persen? 2,5% lebihnya.
selebihnya berapa? 97,5 kembang. Jadi 2,5% dari 100% kepemilikan harta kita buat zakat mal, 97,5 buat kira-kira besar atau kecil tuh buat zakat mal? Kecil. Inginnya dapat bagian balasan yang banyak, maka modalnya yang kita keluarkan juga harus besar. Ini ingin didoakan supaya naik haji, sedekahnya cuma 1.000. Ada yang begitu? Mana orangnya? Maklum sekarang tanggal 20, yang swasta gajian tanggal 25, yang PNS dan umumnya gajian tanggal 1, tanggal 20 buka dompet sudah seperti buka peci. Jadi tanggal 20 buka dompet seperti buka peci. Saking tidak ada uangnya. Ada uang paling 5M, 3M, 5.550. Lewat tadi kotak amal, kotak tromol, kotak infak, diseleksi dulu. Ada 100 ribuan warna merah, 50 ribuan warna, ada 20 ribuan warna, ada 10 ribuan warna, 5 ribuan warna, 1.000-an warna. Yang dikeluarin mana, Bu? Mana? Orang pelit yang mana ngeluarin? 1.000 ada 2, ada yang lecek, ada yang bagus, mana yang keluarin? Yang lecek juga ada 2, ada yang sambungan, ada yang tidak sambungan, mana yang keluarin? Ya Allah ya Rabbana, ingin naik haji, sedekah 1.000, yang lecek yang sambungan pula. Ini bagaimana ya Rasul umatmu? Ya Allah ya Rabbana, katanya ingin takwa Allah, masuk surga, tapi sedekahnya sulit. Ayat ketiga, ayat keempatnya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Iman kepada kitab yang telah diturunkan kepada umat sebelum dan kepada Rasulullah Muhammad. Artinya iman kepada kitab suci, dan utamanya yang terjaga keaslian hari ini adalah Al-Qur'anul Karim. Jangan hanya berhenti di iman saja, baca. Bahkan kalau perlu pakai kunci pas. P, pahami. A, amalkan. S, sebarkan. Jadi tidak berhenti dibaca, tapi pahami, amalkan, sebarkan. Terus wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin terhadap akan datangnya hari akhirat. Ibu bapak percaya atau tidak akan adanya hari akhirat? Percaya. Makanya kalau bapak pernah baca buku ESQW karya siapa itu? Ari Ginanjar Bos Tian, 1 rukun ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Di antara rukun iman itu ada iman kepada hari akhir. Itu mengajarkan kita visioner, mengajarkan kita bahwa punya visi yang jelas. Kita istilahnya tidak kerja saja, pasti ada balasannya, dan nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab nanti, semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa Allah, cirinya banyak. Kemudian mana lagi yang memasukkan kita ke dalam surga? Potensi yang besar adalah wa husnul khuluq, yakni bagusnya akhlak. Akhlakul dari contoh Nabi. Saya nggak perlu merincikan globalnya saja. Bapak seorang ayah, ayah yang adil, ayah yang bijaksana, ayah menjadi teladan untuk anak-anaknya dan untuk istrinya. Seorang istri mendengarkan apa yang disampaikan Rasul, bagaimana pentingnya taat kepada suami. Seorang anak bagaimana wajibnya berbakti kepada orang tua. Jadi tiga hal ini segitiga kebaikan keluarga terbaik, insya Allah akan terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah penuh dengan ketentraman, mawaddah penuh cinta, rahmah penuh kasih sayang. Nah, husnul khuluq, akhlak yang bagus. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pemimpin, apapun profesinya, kedepankan akhlakul karimah. Akhlak kepada Allah, jaga hati kita husnudzon, jaga hati kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga keikhlasan kita. Rumus ikhlas yang paling gampang begini, Pak.
Bapak kalau minum kopi, biasanya kopi dan gula terpisah, kemudian diracik. Ada kasus pertama, Pak. Kalau Bapak minum kopi, kemudian kopinya pahit, yang disalahkan kopi atau gula? Hah? Sekali lagi, kasus pertama, kalau Bapak minum kopi, kemudian kopinya pahit, yang disalahkan kopi atau gula? Gula, karena terlalu sedikit gulanya. Kasus kedua, Bapak minum kopi, kemudian kemanisan, yang disalahkan kopi atau gula? Gula lagi, karena terlalu banyak gulanya. Tapi ketika kopinya pas, mantap, yang dipuji kopi atau gula? Duh, kopi. Maka ikhlaslah seperti gula. Ibu minum sirup rasa leci, rasa pandan, rasa nanas, rasa apel, rasa mango. Padahal bahan dasar yang memaniskan adalah gula. Tidak pernah disebut sirup rasa gula. Betul. Bapak minum teh manis, padahal yang menjadi pemanisnya adalah gula. Tidak pernah disebut teh gula. Maka ikhlaslah seperti gula. Kasihan gula, ketika sakit saja baru disebut penyakit. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan ikhlas juga seperti jantung. Maaf, bukan seperti wasir. Apa maksudnya? Jantung nampak atau tidak, Pak, dari luar? Tidak. Nggak ada tuh. Ada orang yang mau nabi kita. Kelihatan nggak dari luar? Tidak. Itulah ikhlas seperti jantung. Jangan seperti wasir, sudah sakit ingin keluar. Maka kalau ada orang yang riak tidak ikhlas, itu seperti wasir. Apa wasir? Ambayin ingin balik. Maka diantara akhlak kepada Allah adalah ikhlas. Akhlak kepada sesama, saling menghormati, saling menghargai. Tepok saliro tenggang rasa toleransi. Kemudian Nabi ditanya lagi, wasuila an aktari mayukhilun nasa annaro. Dan Nabi juga ditanya tentang perkara apa yang banyak berpotensi memasukkan seseorang ke dalam neraka. Kalau tadi potensi banyak masuk surga apa? Dua, takwa Allah dan husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan bagus akhlak. Sekarang ditanya lagi, perkara apa yang banyak berpotensi memasukkan seseorang ke dalam neraka? Ingin atau tidak masuk neraka? Tidak, maka kita harus tahu rambut-rambutnya. Maka jawab Rasul apa? Al-famu wal faraj. Dua, al-famu wal faraj. Al-famu yakni mulut, wal faraj yakni parji, kemaluan. Dua hal ini yang banyak berpotensi memasukkan seseorang ke dalam neraka. Al-fam apa? Mulut. Di mana kita punya dosa disebabkan oleh mulut. Misalnya lisan kita berucap ghibah. Apa ghibah? Menggunjing, membicarakan orang lain meskipun fakta nyata adanya. Kalau orang itu mendengar dia marah, dia tidak ridho, namanya ghibah. Rumusnya, ketika kita bergaul dengan orang yang suka membicarakan orang lain, maka sekalinya kita tidak ada, siapa yang diomongin? Siapa yang diomongin? Kita. Jangan mau bergaul dengan orang yang suka ghibah, sekalinya kita tidak hadir, maka yang akan digibah adalah kita. Betul-betul. Bu Iis, apa? Saya tidak membicarakan Ibu Ira. Kenapa? Ibu Ira mah suka begini dan begitu. Saya tidak ngomongin dia. Ya. Padahal jelas ngomongin orang. Hati-hati, syarat taubat ada 4 kalau berkenan dengan manusia. 1, al-iqla, berhenti dari dosa. 2, an-nadamu, yakni menyesal. Yang ketiga, al-azmu, bertekad tidak akan mengulangi. Dan kalau ada kaitan dengan sesama manusia, ini harus minta dihalalkan, minta maaf.
Maka kalau kita lewat spanduk juga jangan kemudian kita suudzon, buruk sangka, dan kemudian menggibah, karena kita belum tentu akan bertemu dengan orang itu untuk minta maaf. Jaga lisan kita. Itu al-famu. Gibah, bohong, apalagi sumpah serapah, apalagi sumpah palsu, apalagi lisan. Makanya Pak, alhamdulillah Allah memberikan fasilitas wudu. Kata Nabi, di antara fadilah keutamaan wudu, manakala kita membasuh muka kita, dosa-dosa pada wajah, termasuk pada mulut, lisan kita akan berguguran. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi jangan kemudian kita sengaja berbuat dosa. Saya mau kasih tahu begini Pak, betapapun ibu bapak punya penawar racun, tapi jangan konyol sengaja menenggak racun. Apa maksudnya? Betapapun kita tahu caranya istighfar, tahu caranya bertaubat, jangan sengaja kita mengerjakan dosa. Saya mengerjain dosa, nanti juga taubat, nanti juga istighfar. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti dia tidak panjang umur, tidak ada waktu untuk bertaubat. Maka jangan sengaja menenggak racun. Kemudian yang kedua, dosa apa? Disebabkan al-farj. Apa farji? Kemaluan. Makanya kenapa doa ketika istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Baca tuh doanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma, ya Allah, tahhir qalbi, sucikanlah hatiku, minan nifaqi, dari penyakit kemunafikan, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku, minal fawahishi, dari aneka macam perbuatan buruk. Fawahish itu apa? Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Saya nggak deketin, saya ngerjain lebih parah. Sama dalam surah Al-Isra ayat berapa? Wala taqul lahuma uffin. Kemudian, hei anak, dan janganlah kamu berkata kepada orang. Saya mah ngebilang tapi saya mau lebih parah lagi. Itu hati-hati. Maka kata agama dalam Al-Quran, janganlah kalian mendekati zina, apapun itu. Ya, kenapa? Karena itu zina adalah sa'a sabila, fahisyah, perbuatan yang buruk, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Termasuk sholat apa? Dalam Al-Ankabut 45, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu ada ayatnya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, fahsya, termasuk zina wal munkar, dan segala bentuk kemungkaran. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, yuk di momen peringatan Maulid Nabi ini kita perbaiki akhlak kita dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama, akhlak kepada lingkungan, dan itulah yang lebih banyak berpotensi memasukkan kita ke dalam surga. Dan kita menghindari dua hal tadi secara umumnya, yakni hati-hati terhadap dosa mulut, yakni lisan, yang kedua kemaluan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, zahir dan batin kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil abiyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil dhalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Allahumma barik li hadzal manzal wa li ahli. Allahumma barik li hadzal manzal wa li ahli. Allahumma barik li hadzal manzal jamaah masjid Nurul Jannah wa li ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqihan lana qarabatin lana bi dinina ma'alil fatil mutawadatan wa sallallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah masyhur ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar, maklum saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.